Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang memberi kita nikmat dan karunia yang sangat banyak. Marilah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat itu, yakni menjadi hamba-hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, penutup kenabian. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Salawat untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk umat yang setia mengikuti beliau sampai datangnya hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini berjudul Hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul jumlahnya sangat banyak. Namun yang dikisahkan kepada kita 25 nabi dan rasul. Nabi dan rasul hanya Allah yang mengetahui jumlah pastinya. Walaupun dalam hadis ada penjelasannya bahwa jumlah nabi itu 120.000 orang lebih. Nah, lebihnya itu berapa hanya Allah yang tahu kepastiannya. Dan jumlah rasul itu 300 lebih yang dikisahkan kepada kita 25 nabi dan rasul. Apa hikmah, untuk apa para nabi dan rasul diutus oleh Allah? Itulah yang akan menjadi topik kajian kita malam ini. Pertama, hendaklah kita ketahui terlebih dahulu hikmah penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 56, 57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan jin dan manusia itu memberiku rezeki, juga tidak menginginkan mereka memberiku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki
disebabkan Allah sangat kuat dan sangat kokoh. Jadi Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah, bukan berarti Allah mengharapkan imbal jasa, balas jasa. Tidak. Akan tetapi kenapa manusia itu diwajibkan beribadah? Sebagai bentuk syukur manusia itu atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Tentu pada kajian-kajian sebelumnya sudah kita bahas bahwa ibadah itu adalah az-zullu wal khudu', tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah setiap perbuatan lahir dan batin, dicintai dan diridhai oleh Allah, dilaksanakan dengan ikhlas. Tujuan pelaksanaannya ikhlas lillahi ta'ala, dan cara pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cara ibadah kita kepada Allah adalah seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada umat-umat yang lain, tentu Allah turunkan cara-cara beribadah sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dan setiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan, kata Allah, yakni syariat dan jalan yang terang atau minhaj. Artinya setiap umat Allah bekali dengan syariat dan metode tersendiri, cara beragama tersendiri. Sedangkan kepada kita Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat, dan Rasul mencontohkan pelaksanaan syariat itu. Jemaah dimuliakan Allah, sebelum kita bahas lebih mendalam jumlah Nabi dan Rasul yang begitu banyak, semua mereka mengajarkan kepada manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Artinya seluruh Nabi dan Rasul itu, mereka semuanya beragama Islam. Hikmah diciptakannya manusia, yakni untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga jin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja diutus kepada bangsa manusia, tapi juga kepada bangsa jin. Wa idh sarafna ilaika nafara minal jin yastami'una al-Qur'an, dan seterusnya. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami utus kepadamu beberapa orang dari bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran, yakni wahyu yang diturunkan kepadamu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika utusan bangsa jin itu sudah datang, mereka berkata, diamlah kalian wahai kawan-kawan, agar kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Setelah selesai mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka kembali ke kaumnya, yakni kembali ke bangsa jin untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat yang baru mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka, utusan bangsa jin tadi, berdakwah kepada kaumnya? Qalu ya qaumana. Mereka berkata, wahai kaum kami, wahai kaumku, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa.
sungguh kami telah mendengarkan kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang diturunkan kepada Musa itu, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Kitab Al-Quran itu mengajak kepada hidayah dan jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad SAW bahkan diutus oleh Allah untuk bangsa manusia dan jin dan untuk sekalian alam, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebabkan tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia itu beribadah kepada Allah menurut cara dan adat mereka sendiri-sendiri, melainkan Allah utus para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia itu, dakwah mereka sama, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami mengutus seorang pun di antara rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali aku, kata Allah. Maka serulah mereka agar mereka hanya menyembah kepada aku. Maka hikmah pertama dari diutusnya nabi dan rasul adalah untuk mengenalkan manusia kepada Sang Pencipta, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita bahas bahwa moyangnya manusia adalah Nabi Adam. Ya, dan agama Nabi Adam adalah agama Islam. Maka jika ada orang menganggap agama-agama yang ada di pelosok-pelosok di tempat dia tinggal sebagai agama nenek moyang, maka ini keliru. Agama nenek moyang, agama Nabi Adam adalah Islam. Bahkan Nabi Adam pernah hidup di surga. Manusia pertama adalah Adam alaihissalam, dan beliau langsung sebagai nabi pertama. Apa beda nabi dan rasul? Nabi adalah hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya kepada hamba yang tidak memusuhinya. Sedangkan rasul adalah hamba yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada hamba yang memusuhi atau memeranginya. Maka 25 nabi dan rasul itu juga nabi juga rasul, diutus kepada umat yang menerima dan menantangnya gitu. Kecuali tentu Nabi Adam alaihissalam, karena beliau termasuk manusia pertama. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Paling sedikit terjadi perbedaan pendapat ulama tentang umur Nabi Nuh. Paling sedikit mengatakan umur Nabi Nuh 1000 tahun. Ada yang mengatakan 1200, bahkan ada yang mengatakan 1700 tahun umur beliau. Namun beliau berdakwah selama 950 tahun, hanya dapat pengikut orang yang mau taat hanya sekitar 85 orang saja. Anak beliau ada 4: Ham, Syam, Yafith,
dan Yam. 3 orang ini selamat masuk ke dalam kapal Nabi Nuh ketika terjadi banjir besar. Yam atau dikenal dengan Kan'an adalah anak Nabi Nuh yang durhaka, tidak mau naik kapal Nabi Nuh. Coba bayangkan jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 kurun. Tapi 10 kurun itu bukan 10 abad dalam hitungan kita, tapi 10 periode lama. Coba bayangkan betapa banyaknya manusia dan panjang-panjangnya umur manusia ketika itu. Namun ketika Nabi Nuh berdakwah, hanya 85 orang yang mau menerima dakwahnya. Nabi loh. Kurang ilmu apa Nabi? Kurang pertolongan apa? Tapi memang tingkat keengkaran makhluk sangat besar ketika itu. Dosa besar atau sifat keangkuhan dan kesombongan umat Nabi Nuh adalah mereka ketika didakwahi ditutupnya telinganya dengan ujung jari. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dalam surat Nuh juz 29. Nuh berkata, ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Setiap kali aku mendakwahi mereka, mengajak mereka agar mereka meminta ampun kepada engkau atas dosa-dosa mereka, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka sumbat telinganya dengan jarinya. Kemudian mereka singsingkan pakaiannya. Mereka lari meninting-ninting sambil menyombongkan diri. Jadi perilaku umat Nabi Nuh sombongnya luar biasa. Kenapa dia tutup telinganya? Karena bila masuk suara atau dakwah itu melalui telinganya, dia khawatir nanti hatinya akan menerima kebenaran. Maka ditutup telinga dengan jari. Kemudian tersebarlah kesyirikan besar-besaran. Tadinya 4 orang soleh, ya, kemudian ketika orang soleh yang 4 ini meninggal, syaitan mempermainkan umat ketika itu yang lemah akidahnya, lemah pemahaman agamanya. Apa kata syaitan? Orang-orang baik dan soleh di antara kalian sudah tiada. Agar kalian tidak begitu mudah melupakan mereka, maka tulislah nama di setiap nisan mereka. Kemudian yang kedua, setan merasa berhasil dengan bisikan pertama, dia meningkat kepada bisikan kedua. Kalian ini manusia yang paling cepat melupakan kebaikan orang. Maka agar kalian selalu ingat dengan orang soleh itu, maka lukislah wajah-wajah mereka. Itu pun dilakukan. Setan berhasil dengan makar yang kedua. Kemudian dia naik pada makar yang ketiga. Kalau lukisan itu baswa wae langkang dek paneh lapuek de hujan sabanta tahan nyonya. Oleh sebab itu bikin patung mereka, jangan dari kayu tapi dari batu. Umat pun tergoda dan terpeleset. Sampailah setan kepada tujuan besarnya. Maka sembahlah mereka, itulah mereka Tuhan kalian. Maka ketika Nabi Nuh mendakwahkan tauhid, hanya menyembah Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Apa jawaban pemuka-pemuka kaum ketika itu? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Hai masyarakat, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian gara-gara kalian mendengarkan dakwah Nabi Nuh yang mengatakan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. Jangan kalian tinggalkan Tuhan kita Wad, wala Suwa', begitu juga Suwa', wa Yaghuth, wa Nasra.
Ini 4 nama, tadinya nama orang soleh, akhirnya dijadikan Tuhan oleh umat Nabi Nuh setelah dipermainkan oleh syaitan, yang pada akhirnya disuruh bikin patungnya dan disuruh sembah. Di zaman kerasulan Nuh lah kesyirikan tersebar luas. Qala Nuh Rabbi la tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya, Nuh berdoa, ya Allah, kalau begini perangai mereka, jangan engkau biarkan orang kafir ini hidup di muka bumi. Doa Nabi Nuh diterima oleh Allah. Seluruh yang kafir, yang engkar, Allah tenggelamkan dalam banjir besar, kiamat besar, termasuk anak kandung, termasuk istrinya. Siapa yang selamat ke dalam kapal itu, masuk ke dalam kapal itu, itulah yang selamat, termasuk 3 anaknya yang selamat itu. Nah, kita orang Asia Tenggara, kita keturunan Yafith, anak Nabi Nuh Yafith. Ya, kalau tidak salah yang kulit hitam Afrika, entah keturunan Ham atau Sam, ambo lupa. Tapi yang jelas, ya, seluruh penduduk bumi setelah kiamat Nabi Nuh, mereka keturunan dari 3 ini. Maka disebutlah Nabi Nuh Abul Bashar Ats-Tsani. Nabi Nuh adalah moyang manusia kedua. Sebab yang pertama sudah meninggal, kemudian siapa saja yang engkar Allah habiskan semuanya. Hanya 85 orang yang masuk kapal itu yang selamat. Nah, dari yang itulah kita ini dari keturunan anak Nabi Nuh. Ya, yang selamat itu juga sebahagiannya tidak lama meninggal karena ya diserang penyakit, ya, dan lain-lainnya. Jadi yang kita garis bawahi di sini adalah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh mendakwahkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada manusia, yakni agar mereka mengesahkan Allah dan memberantas kesyirikan, memberantas mereka dari melakukan kesyirikan. Hikmah kedua diutus para rasul, atau hikmah ketiga. Yang pertama tadi, manusia diciptakan untuk beribadah dan Allah tidak biarkan manusia beribadah menurut cara dan adatnya sendiri, melainkan Allah utus rasul, nabi dan rasul untuk mencontohkannya. Yang kedua, untuk mengenalkan manusia kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan, yakni memperkenalkan dan mengajak kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Kesyirikan yakni menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menyelamatkan manusia dari perselisihan tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Surah An-Nahl ayat 64. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, wahai Muhammad, melainkan agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepadamu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tentu juga wahyu-wahyu atau syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya adalah untuk menyelamatkan manusia dari perpecahan, perbedaan pendapat dalam prinsip, yakni bahwa manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk beribadah kepada Allah, hanyalah untuk mengesahkan Allah. Maka diturunkan syariat untuk menuntun, untuk membimbing sebagai pegangan agar mereka mau hidup diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah diutusnya para rasul yang selanjutnya, yakni untuk menegakkan agama yang Allah turunkan, yakni agama Islam. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama
di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian selanjutnya, hikmah diutusnya Nabi dan Rasul oleh Allah adalah tabsyirul mu'minin wa inzarul kafirin. Hikmah diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah adalah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yakni kabar gembira bahwa mereka yang beriman Allah janjikan untuk mereka surga. Kemudian untuk memperingatkan manusia bahwa siapa saja yang durhaka pada Allah, mereka akan diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya ingin menekankan, kan di antara kita ada yang sudah tua-tua ini, dan termasuk saya sudah beruban. Dahulu waktu saya sekolah dasar, Masya Allah, ketika kita belajar agama, rasanya benar-benar menancap di hati gitu. Kita khawatir apakah pemahaman keagamaan seperti itu masih diajarkan pada anak-anak kita sekarang, wallahu alam. Kepada anak-anak kita yang masa yang akan datang, wallahu alam. Kita khawatir adalah kalau dipaksakan paham-paham liberal bahwa semua agama sama. Bahkan mungkin orang akan meledek agama Islam itu adalah agama yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Padahal agama Islam agama seluruh nabi dan rasul, bahkan agamanya manusia pertama. Jangan kita kalah sama anak TK atau bahkan anak TPA, ya, yang menyanyikan 25 nabi dan rasul nabinya umat Islam. Anak-anak kadang lebih paham dari orang-orang yang mengaku-ngaku diri sebagai intelektual. Kita tidak tahu entah siapa yang mempopulerkan dan apa maksud dipopulerkan. Ada orang yang menyindir-nyindir umat Islam ini dengan sebutan kadrun, kadal gurun. Apa maksudnya itu? Mau mendiskreditkan atau bahkan menuduh bahwa agama Islam ini agama gurun. Saya tekankan sekali lagi, belajar sejarah yang baik, yang jujur. Jangan kita terperosok atau mau digiring ke sebuah pemahaman bahwa agama Islam itu adalah agama paling terakhir di muka bumi ini, sehingga hormati agama-agama sebelumnya, orang-orang sebelumnya. Kita sudah ada aturannya dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Memang tidak boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang paling terakhir. Agama Islam agama dari awal. Agama nenek moyang manusia. Bahkan juga agamanya bangsa jin. Kan si iblis itu dulu hidup di surga sebelum diusir oleh Allah dan dikutuk sampai datangnya hari kiamat. Ini yang perlu kita waspadai. Ditanamkan kepada anak-anak kita kebebasan, termasuk kebebasan berpikir. Sebebas-bebasnya dibiarkan sampai menyeleweng, semenyeleweng-menyelewengnya. Tapi tetap dianggap sebagai seorang muslim. Dia boleh bicara tentang Islam seluas-luas, sebebas-bebas dia, tapi harus juga diakui bahwa dia adalah seorang muslim. Hati-hati kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kita pelajari sejarah dengan baik, bahwa nabi dan rasul semuanya utusan Allah dengan mendakwahkan agama yang sama, yakni al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyad lahu bit-ta'ah wa takhallus minasyirki wa ahlihi. Mengajak manusia untuk hanya menyerah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan patuh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu makna Islam secara luas. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hikmah diutusnya para nabi dan rasul adalah
untuk memberi teladan yang baik. Wabil khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah untuk kalian, kata Allah, contoh teladan yang baik bagi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan hari akhir, dan mereka mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian bagian terakhir, hikmah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah dan beliau suku Quraisy dan bangsa Arab. Jadi bagaimanapun angan-angan orang yang ingin merusak syariat Islam, ya itu kan karena Muhammad diturunkan di Arab. Coba di Indonesia, ya memang gak bisa dicoba lagi, kan udah pasti, udah selesai, udah diturunkan di Arab. Tapi masih saja ada orang yang tidak puas. Itu kan karena diturunkan di sana, coba diturunkan di sini gitu. Maka Allah paling tahu di mana agama Islam itu, di mana Nabi itu, dan dari keturunan apa Nabi itu paling cocok. Ini kita membantah orang bilang kadrun itu ya. Sudah Allah pilih orang Arab jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah Allah pilih Ka'bah yang adanya di Arab sebagai kiblat kita. Nggak bisa dirubah lagi. Nabi lahir di tahun gajah, di bulan Rabiul Awal. Kemudian singkat cerita, Nabi pada usia 25 tahun menikah. Menikah dengan siapa? Khadijah. Kalau dalam bahasa orang Melayu pakai Siti. Siti Khadijah. Kalau laki-lakinya Sidi ya. Itu piaman tak Sidi? Masya Allah. Siti. Siapa Khadijah? Khadijah adalah wanita bisnis woman, wanita kaya raya, ahli berniaga, cantik jelita. Namun ketika beliau menikah dengan Rasulullah, beliau telah menjadi janda 2 kali. Karena suaminya pertama yang kedua meninggal, maka beliau setelah itu menjadi janda yang kaya raya dan tetap cantik jelita. Berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan ketika nikah dengan Nabi usia beliau 40, usia Nabi 28. Tapi ada yang mengatakan usia beliau 28, usia Nabi 25. Kenapa? Karena setelah menikah dengan Nabi masih punya anak 6 orang. Kalau usia 40 rata-rata kan sudah menopause. Kalaupun dia bisa melahirkan 1-2. Nah, jadi tentang umur Khadijah diperdebatkan oleh para ulama, terjadi perbedaan pendapat. Tapi intinya, namanya wanita kaya, dalam usia seperti itu tetap cantik jelita. Dan beliau sebelum menjadi istri Rasulullah hidup di masa jahiliyah. Maka Khadijah digelari dengan Tahirah. Apa arti Tahirah? Wanita suci. Hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan maksiat, tapi beliau sekalipun tak pernah melakukan perbuatan keji perzinahan. Beliau dikenal dengan Afifah, seorang wanita yang menjaga kesucian dirinya. Maaf mengecek, indak baju murah, indak mau onde-onde 3.000. Ya, kamu katakan, Bu, jago anak-anak kita, Bapak jago anak-anak kita, Pak. Kampung ambo daerah wisata. Kalau lah libur hari itu hari Sabtu, ala banyak pasang-pasangan dari bawah naik ke teh. Kamu nyambut tahun baru, pasang-pasangan anak muda naik ke Gunung Talang. Kalau suami istri ancaklah di rumahnya. Ambo acok ambo ibu, mengapa kalian pasang-pasangan naik ke teh? Ambo suruh akan menjaga gerbang tu, tolong diseleksi sana naik ke teh tu. Menyebabkan murka Allah tu nanti perangai mereka tu. Betul tak? Jago anak-anak awak, jago. Contohlah Ibunda Khadijah. Lah kayu, lah cantik, tapi tidak murahan. Kemudian usia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul.
Dan pertama yang menerima dakwah beliau bukan laki-laki, tapi istrinya Khadijah. Ini menunjukkan betapa besar jasa wanita dalam dakwah Islam. Maka janganlah wanita-wanita sekarang, terutama wanita muslimah, termasuk orang-orang yang merusak dakwah. Semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, Khadijah yang kaya raya itu menyerahkan hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rela berkorban. Makanya ibu-ibu, kok ada harato jangan disimpan di bank. Sedekahan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren, untuk menyantuni anak yatim supaya bisa dibawa ke akhirat. Bekok simpan sih itu baju beratus juta, puluh juta, ratus juta, bermiliar-miliar, awak mati bacakak nanti enggak mampu bagian ini. Kemarin ada berita di TV, terjadi pembunuhan satu keluarga gara-gara pembagian harta warisan. Khadijah, istri Rasul yang kaya raya, mendukung dakwah. Maka kepada ibu-ibu yang memiliki harta yang banyak, dukung dakwah Islam. Seseorang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah sesuai dengan kemampuannya. Mampu dengan uang, dukung dakwah. Mampu dengan tenaga, mampu dengan jabatannya, mampu dengan kekuatan fisiknya, jaga, lindungi. Kita jaga agama ini, kita jaga fasilitas-fasilitas ibadah kita dengan potensi yang kita miliki. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, untuk apa Rasul diutus? Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah seorang rasul pun kami utus, kata Allah, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Rasulullah sudah tiada. Bagaimana kita mentaati beliau? Bagaimana caranya? Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Itu baru kita cinta. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu yang mengatakan, "Kami mencintai Allah." Allah tidak akui itu. Sebelum mereka yang berkata itu, "Fattabi'uni," ikuti aku, yakni Muhammad. Ikuti Muhammad, baru pengakuan cinta kalian kepada Allah terima. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bagaimana kita mengikuti Nabi sekarang? Kita ikuti beliau dalam tata cara ibadah kepada Allah. Dalam urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Urusan dunia kita lebih tahu dari Nabi. Ya, Nabi naik unta, Nabi naik kuda. Karena unta ndak ada di zaman Nabi, maka di awak ada unta. Jadi yang bo joto bo, alhamdulillah. Kalau ada unta jonda bo. Cuma unta jonda ndak ada zaman Nabi. Bagus itu, sampai saat itu kendaraan yang sangat populer adalah kuda atau unta. Cuma kini orang-orang kayu kalau punya kuda keren tak? Ternyata masih keren sampai gini. Apalagi untuk para mendatangkannya kemari biaya diperlukan. Bermiliar-miliar tuh ongkosnya. Berarti tetap saja tinggi nilainya, keren. Namun dalam urusan dunia, Nabi menyerahkannya kepada kita. Mau jalannya di sebelah kanan, mau jalannya di sebelah kiri, maka ikuti aturan di tempat masing-masing. Itu urusan dunia. Tapi urusan agama, tentu Nabi lah yang paling paham. Maka bukti kita mengikuti Nabi, kita beragama mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak beliau sunnahkan. Karena kata beliau, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak pernah kami contohkan, kami perintahkan, kata Nabi, amalan itu ditolak, siu-siusnya. Kenapa? Karena Allah juga mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'." Tidaklah kami utus Rasul itu melainkan untuk ditaati, untuk dipatuhi. Begitulah beberapa penggal hikmah diutusnya para Nabi dan Rasul. Dan terutama sekali, lebih istimewa lagi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Jika Nabi dan Rasul sebelumnya hanya diutus kepada umat tertentu, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk sekalian alam, dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Semenjak 14 abad yang lalu, manusia mengamalkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi.
dan sampai datangnya hari kiamat nanti. Begitu hebatnya Rasul kita, maka apalagi alasan untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kadang-kadang kita untuk menenangkan hati, untuk menenangkan pikiran, kita tulis di rumah kita kata-kata mutiara, tapi justru datang dari orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Kenapa bukan hadis-hadis Nabi yang kita pelajari, kemudian kita amalkan? Semoga bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Cuman kita berharap kita istiqomah dan jujur dengan janji dan pengakuan kita bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu melainkan dia mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada kedua orang tuanya, dan kepada manusia semuanya. Suatu kisah di perang Uhud, orang kafir Abi Qami'ah berteriak, aku telah membunuh Muhammad, aku telah membunuh Muhammad. Kemudian melemahlah semangat kaum muslimin, kocar-kacir. Kemudian dengan leluasalah kaum kafir Quraisy itu melayangkan, melepaskan anak panahnya, sehingga para sahabat Nabi mengelilingi tubuh Nabi, sehingga jatuh korbanlah sahabat Nabi, sahabat yang terbunuh. Kemudian sampai kabar ke Madinah kalau Nabi sudah terbunuh. Tapi apa kata Abu Umar ibn Khattab? Bukan, alhamdulillah Nabi Muhammad belum terbunuh. Maka ketika mereka pulang ke Madinah, para ibu-ibu menanyakan, bagaimana kabar Rasulullah? Dijawab, anakmu meninggal. Yang lain ibu-ibu tanya lagi, bagaimana kabar Rasulullah? Suamimu meninggal. Yang ini berkata lagi, bagaimana kabar Rasulullah? Dijawab oleh para sahabat yang pulang dari perang, suamimu, anakmu meninggal. Loh, si ibu menanya Rasulullah, dijawab anak dan suaminya meninggal. Terus apa kata para ibu? Selagi engkau selamat ya Rasulullah, kematian anak dan suamiku menjadi ringan bagiku. Begitu mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul itu yang menyelamatkan kita dengan izin Allah, dengan hidayah yang beliau bawa dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.